Oke, saudara, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dan secara khusus Pak Tong, dan mungkin semua yang hadir pada malam hari ini, saya mengucap syukur kepada Tuhan, dan malam hari ini untuk Dias Natalis yang ke-29 ini, saya ingin sedikit memberikan akan apa yang ada di dalam pikiran sebagai salah seorang pendiri, yaitu sebagai co-founder oleh karena Pak Stephen Tong yang pertama-tama itu mencetuskan ide untuk memulai akan gerakan reform Injili ini. Jadi untuk malam hari ini, saudara, saya ingin sekali memberikan satu topik, yaitu topik ini, do you know who are we? And what is happening to us? Jadi saya ingin sekali bicara mengenai keunikan penyingkapan Allah dan penemuan jati diri dari STTRI. Dan saya percaya sekali, saya harus mulai dengan kalimat seperti ini. Bahwa STTRI ini didirikan bukan hanya untuk menjadi salah satu sekolah teologi di Indonesia. Jadi pertanyaan yang mula-mula muncul dalam pikiran saya pada tahun 1984, pada saat Pak Stephen Tong datang ke rumah saya dan mengajak untuk memulai akan gerakan reform Injili, saya terus-menerus bergumul sebenarnya. Dan pergumulan itu tidak pernah ada habisnya sampai saya belajar lagi ke Amerika. Dan setelah lulus, masih hati saya itu ada pikiran untuk kembali ke saat sekolah yang baik, yang saya percaya sekali juga dipakai oleh Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Pak Tong itu betul-betul memberikan kepada saya pergumulan yang tidak ada habisnya. Jadi mengapa Pendeta Dr. Stephen Tong mengajak saya memulai sesuatu gerakan yang disebut Reform Injili. Dan itu mulai menjadi pergumulan yang sangat kuat sekali sejak saya selesai dari studi saya di Biola tahun 1989 dan sedang ada keinginan untuk kembali ke Indonesia. Nah itulah. Nah, jikalau sekolah teologi ini hanya menjadi salah satu dari sekolah teologi di Indonesia, untuk apa harus pindah dari Saat? Oleh karena Saat sudah sekolah teologi yang cukup baik. Jadi alasan yang saya temukan diberikan oleh Tuhan melalui Pak Tong yang mengingatkan bahwa ini gerakan reform Injili. Something very special. Jadi kita bersama-sama itu memulai akan gerakan ini dan pada tahun 2006 barulah sekolah ini menjadi independen oleh karena Pak Tong mendirikan dan juga memulai sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi saya percaya sekali Pak Tong saat itu juga sadar bahwa meskipun kami berdua orang reform, tetapi sebetulnya ada keunikan-keunikan yang tidak mungkin untuk bisa diintegrasikan dan di-combine begitu saja. Jadi sejak tahun 2006, STTRI itu berubah menjadi STTRI. Tadinya Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili menjadi Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. Dan kita sejak itu belajar untuk konsisten dengan visi semula, yaitu yang Tuhan sudah berikan kepada saya melalui Pak Tong, yaitu kata Reform Injili. Yang bagi saya, Reform Injili itu menyatukan antara dua moto, yaitu moto yang pertama adalah moto reform, yaitu Ecclesia Reformata Semper Reformanda Est, yaitu gereja yang betul-betul reform itu adalah gereja yang terus-menerus mereformasikan dirinya. Jadi selalu mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan tantangan zamannya. Dan ini combine dengan moto Injili, Cooperation Without Compromise. Berarti mencoba untuk memahami betapa karya Tuhan yang ternyata hadir bukan hanya di dalam gereja reform, dan itu hadir di dalam gereja-gereja yang lain. Dan seharusnya kita itu bisa bekerja sama oleh karena Tuhan memanggil kita ut omnes unum sin, supaya semuanya menjadi satu, sama seperti Bapa dan Anak dan Roh Kudus satu adanya. Jadi reform Injili bagi saya adalah second reformation setelah reformasi daripada abad yang ke-16 itu. Jadi reform Injili bagi saya ini sangat subjektif, saudara. Jadi jangan ada yang merasa offended. Jadi Calvin dan Calvinism theology itu bagi saya terbukti tidak cukup dan tidak berhasil
untuk menangkal liberalisme yang hadir mulai pada abad yang ke-20. Yaitu peristiwa di PC USA, peristiwa dengan Princeton yang ada di New Jersey itu. Jadi Tuhan menghadirkan Second Reformation setelah terusirnya di Old Princeton School dan lahirnya Evangelical Reform, yaitu Reform Injili. Nah, itulah teologi Reform Injili yang The Word Reform Fellowship pun sampai hari ini belum berhasil untuk mendefinisikannya. Mereka semua mempertahankan teologi reform yang solid dari John Calvin dan Calvinism yang begitu baik dan indah sekali, tetapi tidak cukup. Yang mereka pertahankan adalah teologi Calvinis yang sudah berkembang dengan baik before modern era. Ya, sebelum munculnya akan liberalisme itu. Jadi STTRI adalah seminari yang secara khusus mencoba mendefinisikan dan menjelaskan makna Second Reformation ini, yaitu teologi reform Injili, perpaduan integratif antara reform dan evangelicalism. Nah, sekarang apa itu teologi reform Injili? Nah, teologi reform Injili sebagai apa itu teologi reform Injili? Jadi STTRI adalah seminari yang secara khusus itu dipanggil untuk menghidupkan dan mengembangkan untuk mewujud nyatakan anugerah Allah Second Reformation untuk gereja-gereja di Indonesia di dalam bentuk pengembangan konsep teologi reform Injili. Jadi melalui approach teologi yang integratif yang melengkapi, memperbarui teologi reform yang selama ini terbukti masih belum cukup. Jadi teologi integratif yang menjelaskan bagaimana kebenaran teologi reform dapat hadir, dialami, dan menyatu dengan psychological reality jiwa manusia. Nah, istilah psychological reality ini, ingat, ini adalah realita kehidupan di dalam diri kita masing-masing. Kita makhluk psychological. Sehingga ini istilah tidak sama dengan salah mengerti dari J. Adams dari Westminster Theological Seminary yang mencampur adukan dengan psikologi pada umumnya. Jadi psychological reality itu harus menjadi wadah di mana teologi dan kebenaran firman Tuhan itu hadir. Makanya kalau kita mau melihat di sini, sebenarnya kalau kita lihat dengan sungguh-sungguh, menyangkut akan life structure di dalam jiwa manusia yang seharusnya dapat integrate dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi teologi sebagai konten dan psychological reality, struktur jiwa manusia sebagai wadahnya, itu teologi harus masuk. Dan teologi reform Injili itu adalah teologi yang dikembangkan untuk betul-betul bisa integrate, masuk ke dalam. Dan sehingga jiwa manusia itu meresponinya. Sehingga perjumpaan antara kebenaran firman Tuhan dengan psychological reality setiap individu bertemu di dalam personal experience with God. Jadi ini adalah genuine integration yang menjadi satu objektif yang tidak mungkin kita hindari lagi sejak Tuhan memberikan beban di dalam hati dan pikiran saya untuk mengembangkan pikiran mengenai teologi reform Injili. Jadi STTRI develop teologi integratif yang melengkapi dan memperbarui konsep teologi reform tentang penyingkapan diri Allah yang Calvin maupun Calvinism belum pernah kembangkan. Belum pernah kembangkan. Jadi Alkitab itu ternyata berisi dua macam penyingkapan diri Allah. Jadi God di dalam waktunya Allah Kairos, dan God di dalam waktunya ciptaan, yaitu Kronos, sebenarnya adalah Allah yang satu dan the same God. Oleh karena apa? Oleh karena Allah yang ada di dalam Kairos, yang tidak terfahami, yang incomprehensible itu rela untuk menjadi Allah yang knowable. Oleh karena Yesus Kristus sendiri mengosongkan dirinya, Allah firman mengosongkan diri menjadi manusia. Jadi kalau kita mau melihat akan seluruh isi Alkitab, sebetulnya itu penyingkapan dua macam penyingkapan Allah yang seperti ini.
Yang teologi reform biasanya cuma menekankan bagian penyingkapan pada kairos. Jikalau penyingkapan Allah pada waktunya Allah, Allah adalah Allah yang immutable, yang tidak pernah berubah, yang memang sudah sempurna. Di dalam konteks itulah kita bicara predestination, election, dan sebagainya. Tetapi itu incomprehensible. Manusia bisa berpikir sementara pun, tetap jiwa manusia tidak bisa menjadi tempat wadah untuk memahaminya. Dan kasih Allah begitu besar, sehingga Allah yang begitu sempurna rela mengosongkan dirinya, masuk di dalam dunia kronos kita. Allah yang immutable, sekarang menjadi mutable, menjadi berubah. Di mana Allah yang seperti itu mengizinkan juga free will of man untuk berespon. Allah menjadi Allah yang mendengar doa, yang mengubah rencananya. Bahkan Allah menjadi Allah yang rela dipengaruhi. Bahkan dia itu rela memikul segala macam pencobaan yang manusia itu hadapi. Ajaib sekali. Jikalau dengan teologi reform saja, iman Kristen terjebak di dalam assumptive faith. Iman yang cuma asumsi. Karena fokus perhatian utama hanya pada penyingkapan diri Allah yang tidak dapat dihayati. Di dalam konteks kairos sebagai tekanan teologi reform dari Calvin maupun Calvinism. Karena berita Injil yang sejati bukan di situ. Berita Injil yang sejati justru berita tentang penyingkapan diri Allah di dalam konteks kronos. Di mana Allah sudah menjadi manusia yang dapat dilihat, diraba, bahkan dengan tangan. Allah yang immutable menjadi Allah yang mutable. Tetapi kita perhatikan, hanya individu yang sudah dilahirkan baru dan yang berada di dalam proses dimerdekakan dari dosa, dan yang hidup di dalam iman yang hidup ini, yang bisa meresponi akan kenosis, mutability of God, itu dengan benar. Sehingga iman dari orang yang benar, ia akan bergerak dari sana untuk menginginkan justru supaya kebenaran firman Allah di dalam kairos pun terwujud. Dan inilah yang ada di dalam realita yang perlu kita lihat dengan lebih saksama di tempat ini. Dan saya akan ulangi bagian ini. Jadi kairos Allah itu immutable, dan kita Allah sudah hadir dalam kronos menjadi mutable. Dan Tuhan itu menghadirkan anugerah iman. Iman itu yang memungkinkan kita memahami kasih karunia Allah yang sudah hadir menjadi daging sama seperti kita ini. Dan orang yang beriman itu tidak akan mandek di dalam level kehidupan kebenaran yang sudah dianugerahkan di dalam kronos. Dia akan inginkan supaya dia juga memenuhi apa yang Tuhan pernah janjikan. Termasuk apa yang Tuhan katakan mengenai predestination, mengenai election dan sebagainya di dalam kairos. Jadi seluruh Alkitab tidak ada yang harus boleh diabaikan. Semuanya menjadi satu kesatuan. Oleh karena Alkitab itu sebetulnya menyingkapkan dua macam penyingkapan Allah yang ajaib seperti ini. Jadi objective truth of God hanya dapat ditangkap dan dialami oleh iman yang menghargai kesatuan dari kedua penyingkapan diri Allah. Dan itu tersingkap melalui teologi Injili yang didasarkan atas inerrancy and infallibility of the Bible. Sehingga kedua penyingkapan Allah baik di kairos maupun kronos itu menyatu. Dengan inilah rekonsiliasi reform dan Arminianisme akan terwujud. Ut omnes unum sin. Apa yang menjadi doa Tuhan Yesus itu akan menjadi kenyataan. Keunikan STTRI adalah keunikan teologi reform Injili, yaitu teologi integratif, yaitu kesatuan teologi reform dan Injili, yang menekankan how do we experience the truth that will set us free, di dalam arti yang sesungguhnya, dari Yohanes pasal 8 ayat 32. Tidak lagi kepada asumsi-asumsi teologi reform yang memang benar, solid, indah, dan dibutuhkan, tetapi belum membekali dengan sarana integrasinya, yaitu sarana mengalami kebenaran tersebut, yaitu integrasi antara theological truth dengan psychological reality dalam jiwa setiap orang yang percaya. Dies Natalis STTRI ke-29 ini kita masih dalam tahap awal. Nah, untuk penemuan dan pengembangan jati diri, keunikan STTRI yang Tuhan anugerahkan untuk hadir di tengah kekristenan di Indonesia, meskipun
modal awal yaitu autentisitas penyingkapan Allah kepada kita sudah kita temukan. Mari kita meresponi secara objektif keunikan teologi integratif reform Injili yang sudah mulai kita kenal. Untuk itu, saya sebagai pendiri hari ini menghadirkan akan buku khusus, yaitu untuk menjadi salah satu contoh bagaimana teologi integratif itu betul-betul itu dihayati dan dialami. Dan saya menulis buku ini oleh karena anugerah Tuhan, pada masa pandemi biasanya bulan Juni-Juli saya harus ke Amerika menengok anak dan cucu. Tapi saya disetrap harus tinggal di rumah. Dan saya dipaksa Tuhan untuk menulis buku yang memang Tuhan sudah berikan kepada saya. Modal yaitu bekal atau bahannya selama bertahun-tahun. Dan ini dilakukan dalam waktu 1,5 bulan. Dan akan available 2 minggu lagi. Dan setiap dosen dan setiap yayasan termasuk Pak Tong pasti akan saya kirimin. Dan saya mengharapkan supaya ada feedback. Saya menanti sanggahan dan input. Koreksi kalau ada yang salah. Tambahan kalau ada yang kurang. Karena semua dosen, bahkan staff, bahkan setiap mahasiswa, bahkan yayasan adalah penatalayan sementara STTRI yang kita kasih ini. Tuhan memberkati jiwa yang objektif, yang tanpa prejudis, dan yang teachable. Sekarang yang terakhir sebagai kesimpulan. Kebetulan Pak Tong hadir, saya secara khusus membuat ini. Saya dan Pendeta Stephen Tong. Saya percaya sekali kebenaran dari Alkitab, kebenaran teologi itu ada 3 lapisan seperti ini. Dan ini juga ada 3 kotak yang berbeda di sini, supaya saudara tidak menjadi confused. Saya dengan Pak Tong, menurut saya, core belief-nya sama. Inti iman Kristennya tidak berbeda. Dan kami berdua menemukan di dalam kepribadian kami, kok matching dengan teologi reform. Tetapi pada saat memanifestasikan penjelasan reform Injili, mungkin kami berdua itu agak berbeda.